Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Ferry Lais Salhadi pada kesempatan ini menjadi moderator dalam kegiatan lesson study yang diadakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pembimbing serta seluruh peserta yang telah hadir untuk meluangkan waktu pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Dr. Andes Muhammad Dobir MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung, yang kami hormati Dr. Muhammad Nurul Huda MA selaku dosen pembimbing magang UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kami hormati Ibu Khairul Haliyah MPD selaku guru pembimbing magang mata pelajaran fisika Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Dan yang kami hormati seluruh siswa kelas 10 4 serta rekan-rekan PPL UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang berbahagia. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan lesson study, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pembelajaran secara kolaboratif. Diharapkan nantinya kegiatan lesson study ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua hari ini dan di masa yang akan datang. Sebelumnya untuk memulai, untuk informasi bahwa seluruh siswa kelas 10 4 sudah berada di kelompok masing-masing. Kemudian akan dibagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Mohon agar LKPD ini dipelajari dan digunakan sesuai dengan instruksi yang tersedia. Dimohon kepada Kak Eva Septia boleh dibagikan untuk LKPD-nya lebih dahulu, silakan. Baik, selanjutnya saya akan mengundang kepada para pengamat untuk masuk dan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Untuk informasi Bapak Ibu bahwa seluruh pengamat adalah mahasiswa PPL UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, di mana kehadiran para pengamat ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan dan evaluasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan persilahkan kepada Elis Purnawati selaku guru model untuk memulai kegiatan lesson study pada pagi hari ini. Kepada semua siswa, dimohon kerjasamanya agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekali lagi, mari kita sambut Elis Purnawati. Boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kegiatan pembelajaran resmi saya ambil alih secara keseluruhan. Untuk mengawali kegiatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali teman-teman. Sekali lagi ya, supaya lebih semangat lagi saya mau dengar kita menjawab salam secara serentak, yang itu menandakan juga bahwa kita siap mengawali kegiatan lesson study pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada kesempatan kali ini kita buka ya. Oke anak-anak semuanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Boleh disebutkan saja yang tidak hadir hari ini?
Muhammad Raihan. Ada lagi? Sudah. Berarti 3 anak yang tidak hadir ya? Ya. Sudah siap memulai pembelajaran? Ya. Semangat? Semangat. Boleh dong kalau ibu bilang semangat pagi, pagi luar biasa gitu ya? Ya. Semangat pagi, Pagi luar biasa. satu lagi semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kalian luar biasa sekali teman-teman. Nah, di beberapa waktu kemarin kan sudah bertemu ya dengan Ibu Elis, kemudian kita membahas juga beberapa materi mengenai hakikat fisika pemanasan global. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru. Yang sebenarnya materi ini mungkin secara sekilas sudah teman-teman semuanya tahu di jenjang SMP. Tetapi cukup sekilas dan saya nggak yakin kalau teman-teman masih ingat ya. Tapi semoga masih. Kalau ingat berarti kita tinggal mengulang. Kalau misalnya lupa ya kita mempelajari kembali gitu ya. Apa sih materinya pada kesempatan kali ini? Jadi kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Sebelum sampai di sini, kita akan mengulas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan gerak. Benda itu dikatakan bergerak kalau gimana? Berpindah posisi dari titik acuannya. Kita sebagai makhluk hidup tentu tidak bisa menghindari namanya pergerakan. Kita sebagai makhluk hidup yang masih diberi nyawa pasti bergerak. Nah, fisika itu sebenarnya dekat sekali dengan kondisi kita, dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jangan selalu beranggapan bahwa fisika itu selalu menghitung hal-hal yang tidak penting. Kayak contohnya, hitung apa? Jatuh. Kenapa harus jatuh? Harus jauh-jauh apel jatuh yang dipikirkan. Kenapa kita tidak ke diri kita sendiri dulu? Apa sih yang sebenarnya fenomena fisika apa yang setiap hari kita alami? Nah, jadi kita bergerak itu adalah salah satu fenomena fisika. Kita akan mengalami gerakan. Gerak itu dibagi menjadi 2. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak itu dibagi menjadi 2. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, fokus kita pada kesempatan kali ini, apakah kita akan membahas semuanya? Tentu tidak, karena keterbatasan waktu. Jadi kita akan membahas fokus kita pada gerak lurus beraturan saja. Contohnya apa sih gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu contohnya adalah, ada yang pernah naik kereta? Dari mana ke mana? Ada yang satu? Tulungagung ke Surabaya, Tulungagung ke Malang. Tentunya kereta itu melewati lintasan yang gimana? Lurus. Kereta itu melewati lintasan yang lurus. Kereta itu punya jadwal yang tetap, iya atau tidak? Iya. Kalian biasanya kalau pesen kereta lewat apa? Aplikasi. Lewat KAI Akses kan? Nah, kalian bisa lihat, kalian kalau berangkat sekarang misalnya pukul 7 dari Tulungagung, kalian mungkin akan sampai di Malang pada pukul misalnya jam 1 siang. Misalnya kayak gitu ya. Nah, apakah itu pernah berubah? Tidak. Selalu tetap. Karena apa? Karena itu bisa dilihat. Karena apa? Karena kereta api itu melewati lintasan yang sama. Dia mengalami yang namanya gerak lurus beraturan. Dia bergerak dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Seperti itu. Contoh kecil lagi. Oke, ibu punya sesuatu. Oke, kita akan mulai melakukan simulasi. Ke sekolah kalian naik apa? Naik motor. Ya, rata-rata naik motor ya? Nah, kita akan simulasi bagaimana perjalanan kita dari rumah menuju ke sekolah. Ada yang mau ke depan untuk mencoba? Ayo. Oke, silakan maju. Oke, dalam lintasan ada sana dong. Dalam lintasan yang lurus ini dia bergerak dari rumah ke sekolah. Oh, biasanya rumah mana? Rumahku tinggi banget ya. Oke, biasanya kamu berangkat jam berapa? 6:40. Anak kelas kayak saya. Oke, 6:40 dia berangkat, padahal 6:45 itu masuk. Luar biasa, 5 menit ya. Anggap dia berangkat dari kos menuju ke sekolah. Ya,
Oke. Suatu pagi, namanya siapa? Fani. Suatu pagi, Fani menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah. Berangkat pukul 6 hingga pukul 6.30 sampai 6.45 dalam lintasan yang lurus. Kemudian dari peristiwa ini apa yang bisa kita analisis? Dia titik awalnya di mana? Dari rumah. Angkat ini rumah ya. Titik akhirnya ada di sekolah. Oke, Fani masih berdiri di situ. Fani, panjangnya lintasan yang dia lewati dari ini mana tadi? Rumah. Ke sekolah itu dinamakan dengan jarak. Jarak ya, bukan jalan. Ya, tapi jarak itu lewat jalan, tetapi jarak. Atau dalam fisika itu disimbolkan dengan S. Jarak. Kemudian periode dia berjalan atau dia naik motor dari rumah ke sekolah, dia kan butuh periode yang ditempuh kan? Itu dinamakan dengan apa? Waktu. Dalam fisika disebutkan dengan T kecil. Waktu. Kemudian kalau dia naik motor tuh, kalau motornya jalan, otomatis speedometernya menunjukkan apa? Kecepatan. Oke, apakah itu kecepatan? Ya, itu adalah kelajuan. Tetapi betul bisa kita lihat dari situ. V kecepatan. Nah, kemudian ada satu lagi yang berbeda. Dia dari sini. Sekarang ceritanya berganti. Fani berangkat dari rumah ke sekolah, berangkat pukul 6.30 sampai 6.45. Ternyata setelah sampai sekolah, HP-nya ketinggalan. Dia kembali lagi ke rumah. Kesini Fani, ayo jalan lagi. Kalian kalau HP-nya ketinggalan, pasti kan kalau rumahnya dekat, pilih balik lagi. Dia titik awalnya ada di mana? Sekolah. Titik awal yang pertama tadi. Rumah. Ya, rumah, kemudian ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Karena HP-nya ketinggalan. Perubahan posisi si Fani dari rumah ke sekolah kemudian kembali lagi ke rumah itu dinamakan dengan perpindahan. Apa yang membedakan perpindahan dan jarak? Kalau misalnya dari sini, dari rumah ini ke sekolah itu jaraknya 2 km, dan dia tadi menempuh perjalanan karena tadi HP-nya ketinggalan ya. Nah, kita lihat berapa jarak yang ditempuh dia selama berangkat sampai ke sini lagi. Yuk ke sana. Ini berarti 2. Karena dia HP-nya ketinggalan kembali lagi ke sini. Berarti berapa? 4. Kenapa bisa 4? Karena bolak-balik. Ya, 2 ditambah 2 tambah 2 sayang. 2 tambah 2 4. Tapi apakah perpindahannya juga sama 4-nya? Gimana kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena posisi awal dengan posisi akhir dia itu berada pada titik yang sama. Berarti si Fani ini mengalami perpindahan sebanyak 0 atau dia tidak mengalami perpindahan. Karena titik mulanya dengan titik akhirnya itu berada pada titik yang sama. Oke, silakan duduk Fani. Nah, inilah dia yang harus kita tahu tadi. Ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan kelajuan. Oke. Kasih tepuk tangan dong buat Fani. Fisika dekat kan dengan kita? Iya. Jadi tidak ada istilahnya fisika sulit. Fisika itu mudah dan menyenangkan dong. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah kita harus memahami tentang konsep dari GLB atau gerak lurus berat. Kemudian kita bisa menganalisis percobaan tentang gerak lurus beraturan nanti kita menggunakan laboratorium virtual. Jadi kita bisa menganalisis tentang gerak lurus itu seperti apa. Gerak lurus itu sendiri merupakan gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang konstan. Karena konstan dia tidak mengalami yang namanya percepatan atau dalam fisika disebut dengan
Berarti A atau percepatannya itu sama dengan 0 karena dia tidak mengalami itu. Sehingga dirumuskan kecepatan itu sama dengan tadi apa? Jarak dibagi dengan waktu. Pinter banget. Nah, ini adalah contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang konstan, yang lurus. Kemudian kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus seperti yang dicontohkan di depan tadi. Kemudian kita akan coba LKPD ya. Sudah pegang LKPD sendiri-sendiri? Sudah. Oke. Mari kita terapkan ini dalam LKPD. Dibuka lembaran pertama. Tabel simulasi GLB. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang sudah setiap satu kelompok ada satu laptop, betul? Betul. Kita akan mencoba simulasi dengan menggunakan pet mondar-mandir. Oke. Bisa diketik di browser pet mondar-mandir, kemudian ada tampilan seperti ini. Oke, sudah? Nah, kemudian diklik run yang atas. Tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman, di pet mondar-mandir ini ada beberapa elemen-elemen yang bisa kita lihat. Contohnya, seperti yang kita katakan tadi, ada elemen posisi. Elemen posisi di sini adalah elemen yang menunjukkan nanti si objek ini atau si mas ini. Kita anggap ini mas ya, mas bule. Kita namanya mas bule ya. Mas bule ini seberapa jauh dia akan berpindah. Berarti ini berkaitan dengan jarak. Kemudian ada kecepatan. Nah ini belum update ya, kecepatan. Jadi nanti kita tulis kecepatannya berapa. Kemudian di sini ada 0,0 detik. Ini adalah yang menunjukkan waktu yang harus ditempuh oleh si mas bule ini. Nanti yang harus kita amati apa? Nanti ini kecepatan ini kita ganti. Kita ganti 0 ini. Oke, semuanya. Kita ganti sekarang sambil coba ya. Kita ganti dengan angka 2. Sudah diganti dengan angka 2? Oke, kita akan melihat bagaimana pergerakan mas bule ini dengan kita memperhatikan waktunya. Jadi nanti fokus kita ke waktu. Kita play, kalau sudah 1 second berarti kita pause. Paham? Kita ke percobaan pertama, kita coba ya. Kalian lihat dulu, baru nanti dipraktek. Nah, dalam jarak 1 second, lihat dia ada di posisi berapa? 1,9. Kalau dibulatkan? Ya, dia ada di posisi 2 meter. Kecepatannya 2, waktunya tadi berapa? 1. Jaraknya tadi berapa? 2. Diisi seperti itu nanti. Tapi jangan langsung diisi, kalian coba ini. Nanti soalnya berbeda ya. Nah, sudah ya? Sekarang kalian yang mencoba. Bisa guys. Bisa bergantian. Fokusnya ke waktu ya, waktunya. Kalau diperhatikan, kalau misalnya waktunya sudah terlewat di reset. Kalau waktunya belum terlewat, misal kita menghitung 1 second tapi ternyata baru 0,7, kita bisa play lagi sampai 1 detik. Percobaan kedua masih di sini, kita lanjutkan, kita hitung ke 2 second. Berarti kita lihat ini angka 1 sampai ke angka 2. Play. Oke, 2 detik. Di 2 detik posisinya ada di berapa meter? 4 meter. Oke, di posisi 2 second itu dia 4 meter. Sekarang coba kalian lakukan. Kalau 1,3 ya di bawah 1,3. Ya? Kita lanjut ya, kalau nanti percobaan ini. Kita asumsikan percobaan ketiga dalam waktu 3 second menempuh jarak 6. Kita asumsikan dalam 4 second menempuh jarak 8.
Kenapa? Bisa? Bisa? Dalam 5 second 10. Katakanlah seperti ini. Datanya terisi seperti ini ya. Dengan menggunakan data ini, nanti kalian melakukan 5 kali percobaan. Tapi kecepatannya yang diganti. Baik. Nah, dengan menggunakan data ini kita akan membuat grafik GLB. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu atau V per D. Bagaimana cara menggambar si grafik? Cara menggambarnya adalah bisa dilihat. Anggap ini lurus ya. Ini V, ini T. Kan tadi membuat beberapa informasi. Ada kecepatannya tadi di sini katakanlah di sini 1 ya. 1. Tadi kecepatannya kita pakai berapa? 2. Anggap lurus. Nah, dalam waktunya ada berapa tadi? 3. Kok 2? 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. Oke. Nah, dalam jarak ini berarti bisa kita buat grafik seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan S atau jarak. Bagaimana jarak dapat diperoleh atau dihitung? Jarak dapat dihitung dengan S sama dengan V dikalikan dengan T. Tuh, kita bisa mencari jarak dengan menggunakan grafik. Caranya bagaimana? S itu cuma V kali T. Gitu. Kita coba buktikan di kondisi terakhir. Di detik kelima. Tadi kecepatannya ada 2. Dikalikan dengan 5. Sama dengan berapa? 10. Bentar. Kita buktikan apakah betul 10. Kita cek di hasil tadi. Betul? Itu adalah pembuktiannya. Kemudian ada grafik yang kedua, yaitu adalah grafik jarak terhadap waktu. Kalau jarak terhadap waktu berarti kita buat grafiknya. Di sini jarak, di sini waktu. S, di sini D. Jaraknya. Nanti di sini ada 2. Tadi ada 4 ya kan? Katakanlah di sini ada 1. Nanti dihitung secara rinci ya. Waktunya berapa tadi? 1 second, 2, 5. Oke, akan kayak gitu. Grafik jarak terhadap waktu itu berbanding lurus antara. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan juga waktu. Nanti bentuk grafiknya itu jadinya seperti ini. Itu yang membedakan. Ini bagaimana kesimpulannya? Semakin banyak waktu dan semakin panjang jarak. Nah, ini seperti ini. Ini bisa dirumuskan dengan kita bisa menentukan rumus ini. Kalau kita ingin mencari kecepatan, kita bisa menggunakan jarak. Karena simbolnya seperti ini, simbol yang beda itu berarti dibagi dengan apa yang membedakan dengan yang tadi? Kalau yang tadi dikali, apa yang membedakan? Ya, grafiknya berbentuk lurus. Itu terkadang kalau grafiknya berbentuk menjulang ke atas ini dibagi. Contoh, kita mencari kecepatan di sini di S terakhir 10. Dalam jarak waktu yang ditempuh berapa? 5. Betul. Berarti berapa kecepatannya? 2 meter per second. Betul kan tadi kita menggunakan 2 meter per second? Betul. Seperti itu. Kalau kita pengen hitung
tambah 2 tambah yang nambah 1 detik kan nambah 2. 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya adalah 10, 20. Seperti itu perbedaannya. Gampang kan? Sekarang ya KPD-nya diisi dengan ini. Seorang berjalan ke arah timur dengan kecepatannya berapa? Ya, kita menggunakan 3 meter. Kalau tadi pakai berapa? 2. Sekarang nanti angkanya diganti dengan 3. Selama 5 kali percobaan. Jadi kalian melakukan 5 kali percobaan. Dalam jarak waktu yang ditempuhnya berapa? 6,5. Kalau tadi kalian menghitungnya itu tiap 1 second, 2 second. Nah, berarti ini 0,5. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Betul, kelipatan 0,5. Berarti 0,5 setelah 0,5 1 pinter. Habis 1 pinter. Dan seterusnya sampai 5 kali. Oke, silakan dilakukan. Sini dulu. Di reset semua terus diganti angkanya 3. Sudah semua? Oke. Kalau sudah dilanjutkan dengan pekerjaan selanjutnya. Buat grafik seperti tadi. Sudah sampai sini sudah semua? Ingat ya. Ingat waktunya kalian berapa? Kemudian grafik jarak terhadap waktu. Kalau sudah menggambar grafiknya, dilihat selanjutnya perpindahannya berapa. Perpindahan itu berarti titik akhirnya dia ada di angka berapa. Karena gerakannya lurus, berarti dia mengalami perpindahan nggak? Iya kan, titik awal sama titik akhirnya sama atau beda? Beda. Titik akhirnya di perhitungan kalian, di percobaan kalian yang terakhir itu berapa? Ya itu. Nah itu ditulis silakan. Nah, kalau sudah di posisi terakhirnya, silahkan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu selain kereta api sama mobil yang berjalan di tol. Ya, silahkan dicari. Bisa dari referensi apapun. Bisa digunakan laptopnya. Nah. Ya, GNP ya, dan GNP. Nah, untuk melihat bagaimana hasil diskusi kalian, nah Ibu akan minta salah satu kelompok untuk mengisi nih. Kakak siapa yang bersiap? Kelompok 3, salah satu bisa maju ke depan diisi sesuai dengan hasil KPD-nya. Oke, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompok 3, dia menghasilkan dalam waktu 0,5 second dia menempuh jarak 1,5. Dalam waktu 1 second dia menempuh jarak 3. Dalam jangka waktu 1,5, 4,5 pada waktu 2 second dia menempuh jarak 6 meter. 2,5 second dia menempuh jarak 7,5 meter. Kemudian ini mari diimplementasikan ke dalam grafik. Kita gambar di sana saja ya. Oke, silahkan saya minta kelompok 5, silahkan maju untuk menggambar grafiknya.
betul ya, seperti ini gambar grafiknya dari tabel yang dihasilkan oleh ini. Kemudian ke soal selanjutnya tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau angkat tangan? Dari kelompok 7, salah satu contohnya apa? Selain yang disebutkan di depan tadi. Oke, kalau dari kelompok 4 ada bisa disebutkan salah satu contohnya? Oke, kalau kelompok 6 seperti apa kira-kira? Gerak pembalap motor saat berada di lintasan. Nah, terus bagaimana kesimpulannya dari apa yang kita bahas hari ini? Coba dong mau dengar kelompok 1 kesimpulan kalian berdasarkan apa yang dipelajari hari ini? Betul sekali. Oke, pada kesempatan hari ini kegiatan pembelajaran kita telah selesai. Kesimpulannya apa? Ada lagi nggak yang mau ngasih kesimpulan selain yang disampaikan oleh kelompok tadi? Oke, coba Cinta. Kesimpulannya hari ini Agak keras dong. ya kesimpulannya hari ini kita belajar tentang gerak, di mana gerak itu merupakan perpindahan tempat. Nah, gerak itu dibagi menjadi dua jenis. Ada gerak lurus beraturan, lalu dengan gerak lurus berubah beraturan. Ya, tepuk tangan dong untuk Cinta. Gerak itu ada dua, yaitu gerak lurus beraturan dan berubah beraturan. Yang namanya gerak lurus beraturan, dia itu memiliki kecepatan yang konstan dengan dia tidak mengalami yang namanya percepatan atau kecepatannya sama dengan 0. Itulah kesimpulannya. Dari mempelajari materi GLP ini, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita sudah mempelajari bagaimana materi tentang GLP ini, tentunya kita bisa memperkirakan, semisal kita ingin pergi ke suatu tempat, kita bisa memperkirakan, oh jarak dari tempat saya awal, dari rumah ke sana dengan kecepatan konstan, biasanya saya menaiki motor misalnya 40 km per jam, maka saya akan sampai di sana itu pukul berapa? Kalau misalnya acaranya jam 10 dan membutuhkan waktu, nah itu kalian bisa memperkirakan, oh saya harus berangkat pukul berapa sehingga saya bisa sampai di sana tepat waktu. Sama juga dengan ke sekolah. Kalau kalian sudah bisa menerapkan GLP ini di dalam diri kalian, kalian juga bisa pintar mengira-ngira saya harus berangkat pukul berapa sehingga ketika sampai sekolah itu saya tidak ya, itulah kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Oke, silakan ketua kelas untuk ditutup. Marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan gambaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya, dan juga perhatiannya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalian keren, kalian luar biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya Elis menjelaskan seputar gerak lurus beraturan, kemudian belajar tentang jarak, waktu, kecepatan, dan sebagainya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Elis. Baik, alhamdulillah kita telah melewati semua kegiatan lesson study pada pagi hari ini. Saya selaku moderator dalam lesson study mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang telah hadir di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberi manfaat besar bagi proses pembelajaran kita ke depannya. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk informasi tambahan kepada Bapak dosen dan Ibu guru, dimohon